배? 그 어떤 시도도 없었어요. 똑바로 앉아. 태연아. 어떤 관계입니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Hunter with a Scalpel yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Sehun dan juga Junghyun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang paling parahnya adalah Junghyun karena dia harus mendapatkan operasi karena luka cucu di tubuhnya itu cukup dalam. Rekan-rekannya Junghyun langsung datang untuk menjenguk dia, begitu juga dengan tim yang satunya lagi. Nah, di sini mereka tuh marah-marah karena sebelumnya kan mereka tuh tidak didengarkan, tapi apa yang mereka bilang itu benar adanya. Mereka langsung menyalahkan detektif Hong karena memang dialah awal mulanya yang tidak menyetujui dan juga gak setuju bahwa ayahnya Sehyeon lah pelaku yang sebenarnya. Nah, sementara itu untuk ayahnya Sehyeon, dia kan tidak jadi nih untuk pergi naik kapal karena kan dia harusnya pergi sama Sehyeon doang. Lalu si anak Kici ini, si Sehyeon ini malah sok-sok manja nih sama ayahnya Sehyeon, tapi malah kena hukuman gara-gara dia dituduh gara-gara dialah Sehyeon itu bisa melarikan diri dan juga menyemprotkan cairan ke mata ayahnya. 것도 없이 막 나가자는 거네. Sementara itu di kantor polisi mereka tunjukkanlah video rekaman di mana Junghyun dan juga Sehyeon diserang sama ayahnya Sehyeon. Nah, tapi yang paling menjengkelkan adalah kepala kepolisian mereka masih aja ngeyel dan mengatakan bahwa kan Sehyeon udah ditetapkan nih sebagai tersangkanya, ya udah dia aja dulu yang ditangkap dan juga nggak usah urusin dulu ayahnya si Sehyeon itu. Tapi mereka langsung naik pitam, begitu juga dengan atasannya Junghyun. Dia mengatakan bahwa anak buahnya baru aja kena musibah dan bisa-bisanya si kepala kepolisian mereka ini mengatakan bahwa untuk mengabaikan kasus tersebut, dan dia bilang bahwa dia sangat-sangat menyesal karena tidak mempercayai Junghyun. Kemudian mereka juga mendapatkan bukti lagi nih di mana tersebar foto dari Jo-gyun kalau misalkan pada tahun 2009 itu dia berada di tempat kasus Tong Biru. Terus kan rekan kerjanya Sehyeon, bosnya dia juga itu nggak ada akhlak banget dan mereka tetap menyalahkan Sehyeon, apapun yang diberitakan mereka nggak peduli. Hingga akhirnya salah satu rekan kerjanya Sehyeon yang baik sama dia yang bernama Cheon, dia itu mengatakan bahwa Sehyeon itu selama ini bersih dan dia nggak pernah memanipulasi apapun. Dan kalaupun dia memanipulasi yang sekali kemarin itu pasti dia ada alasan yang jelas dan dia tetap membela Sehyeon. Namun posisinya langsung diancam sama atasannya, katanya kamu tidak boleh membela orang yang sudah dituduh sebagai seorang serial killer. Oh ya, si Sehun itu dia akhirnya kena hukum sama Jo-gyun. Dia disuruh memasukkan ember ke kepalanya dan dia sebenarnya kecapean, tapi ayahnya Sehun gak peduli sama sekali. Nah, terus untuk kepolisian mereka masih mencari nih di mana sebenarnya keberadaan Jo-gyun ini dan di mana dia sembunyi. Kemudian mereka mendapatkan rekaman CCTV ketika Sehun menyembunyikan buku di sebuah lokasi tempat jualan es krim. Lalu mereka langsung menuju ke lokasi tersebut dan akhirnya mereka menemukan buku yang disembunyikan sama Sehyeon dan mereka berencana untuk menanyai Sehyeon setelah dia sadar. Nah, Sehyeon kondisinya dalam keadaan yang kayak gini dan dia terus teringat tentang kejadian di mana kakaknya itu ya kehilangan nyawanya, dan ketika dia sudah tersadar dia menanyakan bagaimana kondisi dari Junghyun, dan Junghyun saat ini memang kondisinya sudah stabil tapi karena lukanya terlalu dalam dia belum sadarkan diri. Sementara itu rekan-rekan kerjanya Junghyun mereka pergi nih ke rumahnya Jo-gyun yang lama, dan ketika mereka cek ya kan ternyata rumah itu udah lama banget kan, sekitar 10 tahun gak dihuni dan mereka gak menemukan apapun. Lalu mereka bertanyalah sama salah satu warga di sana untuk mencari informasi. Nah, sementara itu Sehyeon sudah membaik nih keadaannya dan kebetulan pada saat itu detektif Hong datang ke sana untuk memberikan pertanyaan kepada Sehyeon, terutama dia pengen nanya sebenarnya apa hubungan Sehyeon dengan Jo-gyun. Tapi Sehyeon gak menjawab sama sekali, dia cuma pengen tahu bagaimana keadaan dari Junghyun karena untuk saat ini dia pengen ceritanya sama Junghyun aja. Tapi dipaksa nih sama detektif Hong untuk cerita dan dia menanyakan tentang buku tersebut. Terus kan rekan-rekan kerjanya Junghyun akhirnya menemui salah satu warga yang dia tahu nih ceritanya Sehyeon dan juga ibunya serta ayahnya. Jadi ceritanya ayahnya Sehyeon itu adalah
suami siri dari ibunya Sehyun, dan dia itu ada suami yang bernama Go Do Sam. Nah, ketika mereka tunjukkan, loh bukan ini, itu tuh si Jo Gyun namanya. Sedangkan Go Do Sam itu adalah suami sahnya ibunya si Sehyun gitu, dan si Unso itu adalah anak dari ibu Sehyun dan juga Go Do Sam. Jadi Sehyun sama kakaknya itu saudara tiri gitu loh. Cuma entah kenapa ibunya Sehyun dan juga ayahnya, ayah si Unso itu tiba-tiba melarikan diri dan meninggalkan si Unso bersama Sehyun dan juga ayahnya si Sehyun gitu. Karena mungkin udah nggak tahan dengan kelakuan dakjalnya si Yoon Jo Gyun ini. Oh ya, Detektif Hong masih bertanya terus nih sama Sehyun. Dia mendesak Sehyun untuk cerita sebenarnya Unso itu siapa, apakah Sehyun ini tahu tentang kasus Tong Biru dan segala macamnya. Tapi Sehyun tetap aja diam dan nggak mau ngejawab sama sekali. Tapi Detektif Hong bilang dia meminta tolong banget sama Sehyun untuk menceritakan semuanya biar bisa mereka selesaikan kasusnya gitu loh. Dan akhirnya setelah berpikir panjang, Sehyun bilang, oke, aku akan menceritakan semuanya, tapi syaratnya harus membuat konferensi pers. Katanya kalau misalkan ayahnya melihat dia di televisi, maka itu bakal terpancing. Ibaratnya dia itu sebagai umpan gitulah. Oh ya, akhirnya Jung Hyun sadar, dan ketika dia melihat ke arah televisi, dia menyaksikan bahwa Sehyun sedang mengadakan konferensi pers tentang kasus yang terkait dengan ayahnya dia sendiri. Nah, kemudian Sehyun sudah bersiap dan sudah keluar dari kamarnya dan mereka menuju ke ruang konferensi pers. Nah, sesampainya di sana itu udah banyak banget wartawan karena penasaran banget dong dengan apa yang bakal disampaikan sama Sehyun. Nah, kemudian dia memperkenalkan dirinya dan akhirnya dia menyampaikan bahwa dia adalah anak dari Yoon Jo Gyun. Boom gak tuh? Dan ayahnya juga kebetulan nonton. 윤주균의 딸입니다. By the way, kalian tahu kan ketika Unso itu melihat apa yang dilakukan sama adiknya dan juga ayahnya, waktu itu kan dia ternyata ketahuan sama ayahnya. Nah, ketika itulah dia dihilangkan nyawanya sama ayahnya, tapi dia sebenarnya sempat kabur ngebawa Sehyun juga bersama. Tapi entah kenapa Sehyun ini agak-agak bodoh gitu kan. Tiba-tiba aja dia terhenti karena dibilang sama ayahnya bahwa dia bakal dimaafkan. Makanya aduh, entahlah. Kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisahnya, kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.